unta yang sangat mahal harganya. Wah, ini kira-kira kita nih kayak apa ini? Cahayanya, kecepatannya, kayak ayam aja nggak apa-apa, dah pelan-pelan. Subhanallah. Sehingga dalam hadis yang panjang Rasulullah bersabda yang mafhum hadisnya. Jadi ada orang nanti di akhirat nanti dia diberi cahaya itu sebesar gunung. Wah, kalau kita berdiri di sini, itu kalau di Kalimalang kelihatan cahayanya. Wah, ada juga orang itu diberi cahaya kata Rasulullah setinggi pohon kurma berada di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat pohon kurma, ya rimbun tinggi seperti itu. Ada setinggi orang berdiri cahaya. Tapi ada pula cahaya yang sangat luas seperti semenanjung yang membentang antara Madinah dan Sa'ad. Wah, berapa ratus kilometer Madinah dan Sa'ad. Kata Rasulullah, ada pula cahaya hanya sebesar jempol kaki. Berputar-putarlah cahaya itu di atas jempol kaki. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang padam, menyala, padam lagi. Nah, ketika cahaya itu menyala yang sebesar jempol kaki itu, orang-orang beriman segera melangkahkan kakinya menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi ketika cahaya itu padam, dia berhenti untuk menunggu cahaya itu terang kembali. Ini kendaraan cahaya. Disinggung Allah dalam surah Al-Hadid ayat 12-13. Kata Allah, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar" ila akhir ayat. Nanti kata Allah, kamu akan melihat. Ini Allah ya, Allah yang bilang. Kamu akan melihat orang beriman laki-laki dan perempuan, mereka diliputi cahaya. Cahaya itu ada di depan mereka. Kata para mufassir, cahaya inilah yang akan menuntun orang beriman menyeberangi Shiratal Mustaqim menuju surga. Tergantung kecepatannya seperti apa. Wush, wush, kecepatan luar biasa. Lalu cahaya itu ada di kanan mereka. Kata mufassir, inilah ketika orang beriman menerima catatan amal baiknya dengan tangan kanan. Nanti amal kita, catatan amal kita diserahkan kepada kita. Tangan manakah yang akan bergerak ini? Tangan kiri atau tangan kanan? Ini tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Kalau tangan kanan, Allah bagi betul. Lalu dikatakanlah kepada orang beriman, bergembiralah kamu pada hari ini dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekallah kamu di dalamnya. Demikian inilah yang dibilang dengan kemenangan yang agung. Inilah kemenangan yang agung ketika kita sudah mendapatkan step by step. Kalau sekarang belum kita mendapatkan kemenangan yang agung itu, belum dapat stempel surga kita. Kita berjuang untuk mencari stempel itu. Tapi ketika sudah diberi cahaya dan dikatakan surga untukmu, itulah kemenangannya. Hadirin, alangkah girangnya orang beriman yang diliputi cahaya. Wajahnya berseri-seri, naungan demi naungan, tidak terasa panas. Dia rajin sedekah, rajin infak, rajin baca Quran. Naungan demi naungan. Orang-orang penuh dengan huru-hara, sesak, panasan. Ada yang berenang dalam lautan keringatnya, tenggelam timbul. Bayangkan apa? Tudna syamsu, didekatkan matahari itu 1 mil, kata Rasulullah. Matahari didekatkan kepada makhluk 1 mil. Ada para ahli hadis mengatakan 1 mil itu bukan ukuran jarak, tapi nama benda untuk mengambil celah di dalam lubangnya. Seperti itu, didekatkan, bukan hanya sejengkal, bukan.
hanya beberapa senti saja. Tapi ada ulama mengatakan 1 mil itu jauh. Ya kira-kira kurang dari 2 kilometer. 1 mil itu kurang, sekitar 1.600 meter. Dekat sekali matahari. Tapi tidak berlaku bagi orang yang diberi cahaya. Wajah yang berseri-seri, penuh semangat, penuh optimis. Ya Allah, ya Rabbi. Lalu ayat yang ke-13 Allah jelaskan. Ini ingat ya, ayat ke-13 surah Al-Hadid. Melihat orang beriman ini dengan wajahnya sumringah, berseri-seri, terbang ke surga. Lalu kata Allah, yang yaqul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dzurna naktabis min nurikum qila raji'u wara'akum faltamisu nura ila akhir ayat. Nanti orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang yang tidak beruntung ini ya, orang munafik laki-laki dan perempuan itu akan berkata kepada orang beriman yang diberi cahaya ini, yang begitu bergerak cepat untuk menggapai surga Allah. Hai orang-orang yang beriman, unzuruna naktabis min nurikum, tunggulah kami ingin mengambil cahaya, ingin meminta cahaya. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, sehingga dikatakan kepada orang munafik laki-laki perempuan itu, berbaliklah ke belakang, buatlah cahayamu sendiri. Faduriba bainahum bisuri lahu bab, lalu Allah pun membuat dinding pembatas biar orang kafir dan orang munafik itu tidak bisa mencicipi cahaya orang beriman. Lalu Allah pun membuat dinding pembatas. Babun, dinding pembatas ini memiliki pintu. Batinuhu fi rahmah, di dalamnya ada rahmat, di luarnya ada azab. Tujuannya apa? Biar orang beriman dapat melihat. Ya Allah, ya Rabbi. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir itu, mereka bergumul dengan kegelapan itu. Tidak ada cahaya sedikit. Tidak ada cahaya. Sehingga dikatakan dalam surah Nur, kegelapan itu bagaikan di dasar laut yang paling dalam. Lalu di atasnya ada gelombang yang berlapis-lapis. Lalu di atasnya ada pula awan hitam yang gelap. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila ia mengulurkan tangannya di hadapannya, seolah-olah dia tidak melihat tangannya. Bagaimana gelapnya itu coba. Kita kalau mati lampu ini, kita masih bisa melihat tangan kita ada di hadapan kita. Ini tidak ada cahaya. Melihat orang-orang munafik dan orang kafir bergumul dengan kegelapan, orang beriman ini takut cahaya itu hilang, dan mereka pun berdoa kepada Allah. Diajarkan Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Karena melihat orang-orang munafik walaupun matanya tidak buta tapi seolah-olah buta. Orang-orang kafir walaupun matanya tidak buta tapi seolah-olah buta, tidak bisa melihat. Mereka tak tahu arah kesini kemari, bergumul dengan kegelapan. Ya Allah, jangan Engkau padamkan cahaya kami ya Allah. Sangat berharga sekali cahaya kami. Hadirin, faltamisu nuran, buatlah cahaya. Kira-kira kita sudah buat cahaya kita enggak di akhirat? Dan sebesar apa cahaya kita di akhirat? Semua kita butuh cahaya. Kita hadir malam ini karena ada cahaya. Tanpa cahaya kita tidak akan bisa datang di tempat ini.
Jujur, Allah hadirkan cahaya itu siang dan malam kepada kita agar terbuka cakrawala kita dari hati kita. Allah hadirkan cahaya itu di malam hari itu dari makhluk yang bernama bulan, Al-Qamar. Bulan ini dia tidak disebut sinar karena dia tidak bisa melahirkan cahaya dari dirinya sendiri, tapi dia disebut dengan cahaya bulan, bukan sinar bulan. Kenapa? Karena bulan ini hanya mengambil 3-12% dari cahaya matahari. Cahaya yang sedikit yang dia ambil dari cahaya matahari itulah 3-20% ini dia pantulkan kepada seluruh makhluk yang ada di malam hari, sehingga malam menjadi satu tanda. Beda dengan siang hari matahari. Matahari dia melahirkan cahaya dari dirinya sendiri, maka matahari disebut dengan sinar matahari, dan matahari itu termasuk dalam golongan bintang-bintang. Coba lihat, ketika matahari menyimbul di ufuk timur, berkicaulah burung-burung, berenanglah ikan di laut, mekar dan kembanglah bunga-bunga di taman. Para pencari nafkah bisa pergi hilir mudik mencari penghidupan. Allah hadirkan cahaya ini dalam kehidupan kita. Fal kami subuh buatlah cahaya kita sendiri. Jujur, kan. untuk melihat cahaya kita di akhirat, berkacalah kita. Keriting. Apa kebaikan yang sudah kita berikan untuk orang lain? Sudahkah keberadaan kita ini dibutuhkan oleh orang lain? Sudahkah ada cahaya itu di wajah kita? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi, jangan pernah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerdik. Kaji tidak usah tinggi-tinggi, kaji yang gampang-gampang aja. Kita belajar untuk tersenyum, bersua dan berjumpa dengan saudara kita. Kalau kita belum bisa senyum, belajar senyum dulu. Istri senyum kepada suami, suami senyum kepada istri. Indah hidup kita. Kata Syekh Yazid Bustami, jika engkau perbaiki sikapmu dan engkau buat senyum, maka pasti akan berubah seluruh kehidupanmu. Bagaimana kita mau menggapai surga dengan wajah kita yang kesini? Bagaimana doa kita, sholat kita mau diterima oleh Allah dengan wajah yang kesini? Ada seorang syekh besar, jenggotnya panjang, berdiri di pinggir laut di kota Baghdad, ingin melihat hilal tanggal 1 bulan suci Ramadan. Di sampingnya ada Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Ya Syekh, bagaimana engkau dapat melihat hilal tanggal 1 Ramadan yang jauh di sana, sementara aku yang ada di sampingmu saja engkau tidak lihat? Pengen masuk surga, senyum aja berat ya. Sudahkah ada cahaya di kaki kita? Di langkah kaki kita ini sudah ada cahaya belum? Atau dengan langkah kaki kita ini menyebabkan orang lain tersinggung dan sakit hati? Kira-kira kita berjalan ini sudah benar belum? Kalau belum bisa berjalan, belajar dengan bocah kecil yang orok, yang masih baru pintar berjalan.
Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Rasulullah itu kalau berjalan indah sekali. Indah sekali. Adakah cahaya itu di mulut kita, di lisan kita? Ketika kita bertutur kata, mampu menggugah selera, memberikan semangat, memotivasi orang, menghibur orang. Kalau kita masih belum bisa bicara, belajar kita dengan orang gagap, dengan orang bisu, belajar. Ngapain kita dikasih mulut? Kalau kita tidak pandai bertutur kata, sudahkah omongan kita ini, ya Allah, bisa menjadi obat penawar? Bisa enggak berhamburan mutiara dari mulut kita? Bisakah dari lisan kita ini keluar bening-bening embun? Sudahkah keluar air yang sejuk? Atau api yang membara? Hati-hati dengan ucapan. Cleopatra di Mesir hanya dengan satu ucapan 2 negara berperang, ribuan nyawa melayang hanya dengan satu ucapan. Waqsid fi masyika wadud min sautik, lunakan suaramu ketika berbicara. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Allah menyinggung makhluk yang bernama keledai. Masa manusia itu disamakan dengan keledai? Kira-kira sudah ada cahaya enggak? Subhanallah. Ini kita cari cahaya kita saat ini. Salat ada waktunya, puasa ada waktunya, haji cuma demikian. Haji reguler 40 hari selesai, puasa Ramadan 1 bulan selesai, salat 10 menit selesai. Dibatas oleh ruang dan waktu. Tapi cahaya-cahaya itu, cahaya yang ada di wajah kita, di mulut kita, dari ujung rambut kita sampai kaki kita, tangan kita, sampai di ujung jari-jari kita. Ketika kita tidur pun penuh cahaya-cahaya, dan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap saat kita bisa melihat cahaya-cahaya. Sebesar apa cahaya yang ada dalam diri kita? Hadirin, abangku, adikku, omku, tanteku, aku tak punya uang yang akan kuberikan kepadamu, tapi aku memiliki doa yang selalu kupanjatkan kepada Allah untuk kebaikanmu. Aku pohonkan ampun kepada Allah untuk dirimu jika engkau terhilaf dan tersesat. Aku hanya miliki cinta di dalam hatiku, sayangku. Ya Allah, aku tak punya apa-apa. Seandainya engkau ingin menggapai bintang-bintang di langit, tidak ada tangganya, jadikan pundakku ini sebagai tangga, abangku, omku, tante. Aku tak punya apa-apa. Karena itu, CV Aceh Cikunir ini, Cikunir bersaudara. Persaudaraan yang hakiki itu bukan hanya sebatas di dunia. Ketika kita bisa memberikan oleh-oleh kepada adik-adik kita, kepada om-om, kepada abang-abang kita, tapi persaudaraan sejati sampai kita bersua di hadapan Allah nanti. Jangankan cuma harta benda, syafaat akan kuberikan. Jika Allah mengizinkan aku berikan syafaat untukmu, akan kuberikan syafaat itu untukmu. Seandainya aku ditakdirkan masuk surga dan Allah perintahkan aku untuk menyelamatkan saudara-saudaraku, engkaulah orang yang pertama kali yang akan aku cari di neraka. Inilah persaudaraan sejati. Ketika kita sudah sampai kepada makhluk, inilah kata Rabi'ah Adawiyah. Ketika dia melihat iblis bersembunyi untuk menggoda dirinya. Hai iblis, mengapa engkau merondok di situ? Aku tahu engkau iblis. Aku
Aku tahu engkau makhluk terkutuk, tapi sedikit pun aku tidak benci kepadamu iblis, karena engkau memang diciptakan Allah untuk itu. Dan karena cintaku kepada Allah telah menutupi kebencianku kepada seluruh makhluk Allah yang ada di atas alam semesta ini. Mau masuk surga masih membid'ahkan orang, masih jelek-jelekin orang. Jadi jangankan kata maaf. Hari ini kita berhalal bihalal. Sebelum jantung ini berdenyut pun, sebelum keluar sepotong kata dari mulut saudara kita yang telah menzalimi kita, udah aku maafkan itu. Tak peduli aku. Ya, dosa-dosaku jauh lebih banyak lagi kepada Allah. Aku ingin dimaafkan Allah atas dosa-dosaku. Tak mungkin aku membenci suamiku, tak mungkin aku mengutuk-ngutuk istriku, tak mungkin aku membenci orang tuaku, tak mungkin aku membenci saudaraku, tak mungkin aku membenci kerabatku, tak mungkin aku membencikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, sampai kita ke makom itu, cahaya yang besar Allah berikan kepada kita. Walaupun kita duduk di atas kasur kita, walaupun kita duduk di atas kursi kita, kita tidak duduk sambil memutar tasbih di musala, di masjid, di majelis-majelis, tapi kita duduk di rumah kita dengan hati yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kerinduan, penuh dengan doa. Inilah makna halal bihalal kita pada. lagi ya. Jadi walaupun mungkin tangan kita tak berjabat, mulut kita tak berucap, tapi setidak-tidaknya sudah mencair itu semua. Ya, halal semua ya. Tapi kalau hutang tetap bayar ya. Jadi mungkin ini saja hikmah halal bihalal yang dapat saya sampaikan. Mengingat sebenarnya waktu sudah malam, banyak lagi mungkin butiran-butiran yang ingin saya sampaikan untuk menggugah kita semangat kita. Nah, intinya sebagai kesimpulan, dengan berakhirnya Ramadan, kini Ramadan telah pergi jauh meninggalkan kita ya. Ini sudah di penghujung bulan Syawal. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang, atau kita berjumpa dengan ajal kita masing-masing. Tapi harapan kita mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun akan datang. Seandainya kita wafat pun husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan cahaya yang besar kepada kita. Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, sehingga menggetarkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mari sama-sama kita tadahkan kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa bika khasamna wa ilaika hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithm. La tada' lana dhanban illa ghafartah
ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمؤمنين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من دار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل السوء وأهل الضير. اللهم أنزل السكينة على هذا المجلس. اللهم أنزل السعادة على هذا المجلس. اللهم أنزل السكينة على هذا المجلس. اللهم أنزل الرزق على هذا المجلس. استجب دعانا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kita aturkan kepada guru kita Ustaz Musa yang begitu banyak mau'izah yang beliau sampaikan kepada kita semua. InsyaAllah dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita bisa jadi panduan di dalam kehidupan kita. Simpulannya adalah mudah senyumnya. Jadi bagaimana kita di dalam menata kehidupan ini tidak ada rasa marah. Itu aja. Berarti pelajaran kita pada halal bihalal ini, kita jalani kehidupan kita tahun ke tahun tidak ada rasa marah pada orang lain. Tidak ada rasa marah, pasti akan datang rasa senyum. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa menyalakan hal tersebut. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini juga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pastinya banyak kesalahan dalam penyampaian pembicaraan, mungkin terlalu enak memegang mic-nya, terus banyak yang yang tersakiti. Di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam itu makanan apa? Ayo kita salam-salaman. Rasulillah salatullah salamullah alaihi
على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد الله بأهل البدر يا الله صلاة الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد الله بأهل البدر يا Allah. Kepada seluruh warga hadirin semua masuk ke dalam berfoto.